Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi O2C untuk melihat proses accounting yang terjadi. Nah, sebelum kita memulai simulasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita perlu menginstal beberapa modul, yaitu modul accounting di sini merupakan modul accounting yang eksternal, kemudian yang modul sales dan juga modul inventory. Nah, setelah kita melakukan instalasi terhadap ketiga modul tersebut, kita dapat melihat skenario yang terjadi. Berikut merupakan skenario-nya ya. Jadi seperti pada skenario sebelumnya, PT Korkem merupakan perusahaan perakit komputer. PT Udwiram telah menemukan sales opportunity dan memenangkan sales opportunity dari PT Korkin. Nah, sehingga juga akan memberikan quotation kepada PT Korkin mengenai produk-produk yang diinginkan perusahaan tersebut. Ini ya quotation-nya. Nah, kemudian sekarang PT Udwiram akan melakukan proses O2C dengan PT Korkin melalui quotation yang telah terbentuk. Setelah PT Udwiram mengirimkan quotation, PT Korkin menyetujui quotation tersebut. Bagian sales dari PT Udwiram kemudian melakukan konfirmasi untuk merubah quotation menjadi sales order. Setelah sales order terbentuk, bagian warehouse dari PT Udwiram akan mendapatkan informasi untuk melakukan pengiriman. Tapi sebelumnya akan melakukan pemeriksaan ketersediaan barang. Setelah barang sudah dipastikan tersedia, bagian warehouse akan mengirimkan barang tersebut ke PT Korkin. Setelah bagian diterima oleh PT Korkin, barangnya tadi ya, bagian accounting PT Udwiram akan memberikan invoice kepada PT Korkin. Setelah PT Korkin memeriksakan sesuai produk yang tiba, PT Korkin akan membayarkan invoice atau cash in melalui bank. Nah, berdasarkan skenario ini terdapat 3 user yang akan terlibat ya, yaitu user bagian sales, kemudian bagian inventory, dan juga bagian accounting. Nah, untuk role masing-masing usernya, kita dapat lihat di setting, kemudian kita dapat ke bagian manage user. Nah, untuk yang accounting atau accountant di sini sebagai advisor ya di bagian accounting di sini ya untuk accountant. Kemudian untuk warehouse tentu dia administrator di bagian inventory. Kemudian untuk sales dia sebagai administrator di bagian sales. Nah, setelah semuanya telah disetting, ada beberapa juga yang perlu kita setting, yaitu di bagian inventory kita akan membuat suatu produk kategori. Nah, bagaimana caranya? Ya ke inventory ya, kemudian configuration, kemudian ke produk kategoris. Di sini saya telah membuat, karena tadi produknya headset ya, pada quotation yang akan diberikan, maka produk kategoris yang saya buatkan adalah headset di sini ya, dapat dilihat. Nah, nanti isinya akan tinggal mengubah inventory valuation menjadi automated, sehingga nanti akan terbentuk jurnal. Karena kita akan melihat proses produksi dari sisi accounting juga. Nah, setelah membuat produk kategori, kita ke bagian produk, yaitu ke headsetnya, kita akan mengassign headset tersebut ke produk kategori yang telah dibuat, yaitu headset. Nah, di sini saya telah membuat produk kategori headset dan masukkan headset RGB A1 yang akan jadi quotation ke headset. Nah, jangan lupa juga kalau kita belum mengisi cost, untuk kita juga perlu mengisi bagian cost di sini ya. Jangan lupa, ini karena penting untuk dapat melihat nanti terbentuknya journal entries. Nah, setelah kita melakukan beberapa konfigurasi tersebut, kita dapat melakukan proses O2C-nya. Dimulai dari membuat tentunya mode quotation ya, PT Korkin di sini, PT Korkin. Kemudian dia akan expiration dari tanggal 20, kemudian immediate payment. Produknya itu headset. Ada continuous 10. Ini kita bisa save dari quotation tersebut. Kemudian kita akan mengirim quotation tersebut ke bagian ke PT Korkin dengan send by email. Nah, kita tinggal klik send. Nah, quotation akan dikirimkan ke PT Korkin. Anggapan bahwa PT Korkin menyetujui, sehingga kita mengubah quotation tersebut ke sales order dengan menekan confirm. Nah, maka sales order akan terbentuk. Nah, saat ini berarti kita dapat memeriksa journal entries, apakah ada journal entries yang terbentuk ketika pembuatan sales order. Nah, itu bisa dilakukan oleh accounting, tentunya accountant ya. Jadi kita login sebagai accountant di sini ya. Kita ke menu accounting. Kemudian kita ke bagian accounting sini, kemudian journal entries. Nah, kita dapat cek PT Korkin ya namanya ya. Nah, di sini belum terbentuk suatu journal entry untuk PT Korkin sendiri. Nah, berarti kita dapat lanjut ya, karena untuk yang pembuatan source order berarti belum ada pembuatan journal entries. Kemudian kita dapat lanjut ke bagian inventory untuk pengiriman barang ya. Ini warehouse. Kita ke modul inventory. Ada delivery order di sini ya. Kemudian kita mencari inventory yang sesuai dengan sales ordernya. Di sini sales ordernya itu yang belakangnya 74. Kemudian kita dapat melihat di sini malah untuk yang bagian sales. Nah, di sini juga 74.
Nah, kita dapat lanjutkan. Caranya bagaimana? Kita akan periksa kalau sudah available, berarti sudah ada ya. Dapat validate. Kemudian kita akan mengirim produk tersebut ke PT Korkin. Di sini apply. Nah, berarti produk telah dikirimkan ke PT Korkin. Nah, sekarang bagian accountant juga dapat memeriksa journal entries. Apakah terdapat journal entries yang terbentuk dari pengiriman barang? Kita lihat di sini ya. Coba kita refresh. Kita coba PT Korkin. Nah, di sini telah terbentuk suatu journal entries. Akan tetapi journal entries ini bukan merujuk ke pengiriman, tapi pengadaan barang. Nah, seperti yang diingat tadi ya, karena harga cost yang tadi kita setting untuk produk headset RGB itu ada 500.000 dan ada 10, maka pengadaannya berarti adalah nanti totalnya 500.000 yang akan dikirimkan ke ke PT Korkin. Nah, kalau itu di sini dapat dilihat ya. Jadi untuk yang inventory-nya ada di kredit, kemudian entry stop atau yang sementaranya ada di debit. Nah, selanjutnya berarti kita dapat melanjutkan proses ke pembuatan invoice. Ada bagian sales di sini ya. Dapat create invoice di sini untuk buat invoice, draft invoice. Kita tekan. Kemudian di sini ya regular invoice saja, create new invoice. Nah, di sini invoice telah terbentuk ya untuk draftnya. Nah, untuk konfirmasinya atau validasinya dapat dilakukan oleh bagian accounting tentunya. Jadi kita ke accountant, ke bagian customer ya di sini ya. Terus di menu di bagian modul accounting, customer, invoice, pilih menu invoice. Nah, di sini ada yang today ini ya, PT Korkin mesti draft. Di sini kita bisa confirm atau mengkonfirmasi bahwa draft invoice itu telah benar dijadikan sebuah invoice. Confirm. Nah, di sini berarti customer invoice telah terbentuk. Selanjutnya, kita juga dapat melihat apakah terjadi pembentukan journal entries untuk customer invoice. Kita ke journal entries lagi ya. Kita ke PT Korkin. Nah, di sini dapat lihat bahwa telah terbentuk customer invoice di journal entry-nya. Kita dapat lihat detailnya, yaitu di sini ya. Sesuai ya, untuknya berarti ada terdiri 10 dan totalnya berarti 12.500.000. Kemudian dari sini kita dapat melanjutkan ke bagian invoice lagi ya tadi ya. Untuk memudahkan daripada di bagian journal entries, kita dapat mengirim invoice tersebut ke customer ya tentunya, biar customer yang mendapatkan invoice atau apa yang harus apa yang akan ditagih. Ini tidak perlu untuk print ya, kita email saja. Nah, berarti customer invoice telah dikirimkan ke PT Korkin sebagai customer dan anggapan bahwa PT Korkin telah menyetujui invoice tersebut dan ingin bayar, sehingga kita register payment di sini ya. Dan jumlahnya dari bank ya, dan amountnya sudah sesuai 12.500, kemudian kita create payment. Nah, di sini in payment berarti telah terbayarkan oleh PT Korkin. Kalau misalnya ini bagian paid itu akan ada di modul reconciliation nantinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah terbentuk suatu journal entries dari pembayaran customer invoice. Tentu sebagai accountant, ke accounting lagi, ke journal entries. Kita cari PT Korkin ya. Nah, di sini telah terlihat bahwa ada suatu jurnal baru, yaitu bank. Di sini ya, dapat kita klik. Nah, jadi ketika pembayarannya telah selesai oleh PT Korkin sebagai customer, kita akan mendapatkan jurnal entries dari pembayaran tersebut, outstanding receipt dan account receivable-nya yang dibayarkannya, berarti ya, karena account receivable. Nah, berarti di sini dapat terlihat bahwa pembayaran dari suatu customer invoice akan membuat suatu journal entries. Berarti di sini proses O2C telah selesai dan dapat kita lihat bahwa selama proses O2C pada U2 akan terbentuk 3 suatu journal entries. Di sini dapat dilihat ya, walaupun yang sangat berkaitan yaitu untuk yang bank dan customer invoice saja, karena menunjukkan jumlahnya ya yang untuk transaksi hingga saat ini. Dapat lihat sendiri ya di sini 12.500.000. Nah, sekian merupakan proses accounting yang terjadi ketika kita melakukan suatu O2C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.